Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pilar batu berdiri tegak dan penuh dengan jejak waktu berbintik-bintik. Di depan pilar batu terdapat sebuah altar yang sudah bobrok. Altar ini berbentuk seperti bunga teratai, setengah roboh, dan seluruh tubuhnya sehitam tinta, juga berlumuran darah kering. Pada saat ini, di kejauhan altar ini, puluhan sosok berdiri. Angka-angka ini dibagi menjadi beberapa kubu. Pemimpin adalah sosok abadi yang paling menarik perhatian di konferensi Tianhun ini. Ada Gong Nanfeng dan Chen Baili dari Tai Puritanisme. Wang Changfeng dan Fei Zhen dari Sekte Tai. Awan kuil teratai. Mereka berdiri di tempat yang berbeda, saling berhadapan di kejauhan, dan suasana menjadi tegang. Semuanya, ini bukan cara untuk terus seperti ini, mengapa semua orang tidak bisa bekerja sama terlebih dahulu, pergi untuk memahami rahasia altar itu bersama-sama, dan kemudian membuka pintu masuk ke alam rahasia Tai Huang, dan kemudian bersama-sama bukankah indah untuk bergabung untuk memasukinya guna mencari peluang? Kolaborasi. Aneh. Wang Changfeng mencibir, kerja sama sekarang, dan setelah memasuki ranah rahasia itu, pemenangnya juga akan ditentukan. Dalam hal ini, yang terbaik adalah memutuskan pemenangnya sekarang. Di Sekte Tai, Wang Changfeng tidak diragukan lagi adalah makhluk abadi yang paling mempesona, bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak tahu apa yang tersembunyi di alam liar dan rahasia itu, jadi aku harus bertarung dan membunuh, bukankah itu terlalu ceroboh? Gong Nanfeng berbicara dengan ringan. Dia memakai jubah Tao, wajahnya seperti mahkota batu giok, dan dia membawa kotak pedang di punggungnya. Bahkan sebelum dimulainya konferensi perburuan surgawi, dia disukai oleh banyak raja abadi, dan mereka semua setuju bahwa dia memiliki harapan paling besar untuk menjadi pemimpin konferensi perburuan surgawi ini. Jika kamu takut dengan angin selatan, kamu bisa pergi sekarang. Wang Changfeng berkata dengan dingin. Takut. Suasana menjadi semakin menyesakkan, dan udara seolah membeku. Tapi tidak ada yang akan mundur. Semua orang ingin menjadi yang pertama memasuki alam rahasia liar itu. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak peduli siapa yang pertama memahami misteri altar Tao, dia akan dikepung oleh orang lain. Sebelumnya, Gong Nanfeng dikepung. Tapi siapa sangka bahwa dengan kedatangan makhluk abadi lainnya, mereka tidak akan ragu untuk melawannya hingga mereka harus menyerah dan mundur. Dengan contoh Gong Nanfeng, siapa yang berani mencobanya? Situasinya sangat buntu. Apakah kamu akan terus berjuang seperti ini? Zuo Yun sangat tidak berdaya. Wang Changfeng berkata, saya berkata, pertama-tama tetapkan aturan dan putuskan pemenangnya, sehingga banyak konflik pertumpahan darah yang tidak perlu dapat dihindari, dan hal-hal secara alami dapat diselesaikan. Berbicara, dia mencibir dan berkata dengan jijik tapi jelas, banyak dari Anda memiliki ide untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan tidak berani terlibat dalam duel seperti itu. Ekspresi beberapa makhluk abadi yang tiada taranya sedikit tidak nyaman. Memang seperti yang dikatakan Wang Changfeng, makhluk abadi yang tak tertandingi ini memikirkan duel satu lawan satu, dan mereka jelas bukan lawan Wang Changfeng, jadi bagaimana mereka bisa setuju? Jangan menyebut yang lain, Biksu Zuo Yun dengan tegas menentangnya. Dia berasal dari kuil Lianhua, tapi dia hanya satu orang. Tidak seperti makhluk abadi lainnya, dia memiliki setidaknya beberapa pembantu di sisinya. Bagi Zuo Yun, tidak diragukan lagi yang terbaik bagi semua orang untuk mengesampingkan prasangka mereka dan bekerja sama. Sayangnya, setiap orang memiliki perhitungannya sendiri, dan sudah ditakdirkan bahwa kebuntuan seperti itu akan sulit untuk dibalik. Alangkah baiknya jika ada seseorang yang mengangkat meja saat ini. Zuo Yun menghela nafas. Mengapa situasinya buntu? Dalam analisis terakhir, kesenjangan kekuatan antara orang-orang yang hadir tidak besar, dan tidak ada yang berani memecahkan situasi ini dengan gegabah. Jika tidak, begitu kamu kuat, kamu akan dikepung oleh orang lain. Ketika mereka mendengar kata-kata Zuo Yun, semua orang mengabaikannya. Jika Anda ingin mengangkat meja, setidaknya Anda harus memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengangkat meja. Dalam keadaan seperti itu, Gong Nanfeng dan makhluk abadi lainnya telah dikepung dan harus menyerah, apalagi yang lain.
Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Karena kamu tidak bisa diam, biarkan aku yang mengangkat meja. Suara menyebar. Di bawah tatapan sekelompok mata yang tercengang, dua sosok muncul di kejauhan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Itu Suyi dan Tang Yuyan. Shenmu, orang itu benar-benar datang. Seseorang berteriak kaget. Kakak senior, Shenmu yang berada di dekat gunung langit yang retak, menekan 6 makhluk abadi yang tak tertandingi, dan mencuri kulit binatang emas yang diduga sebagai harta peri Taijing. Di samping Wang Changfeng, Fei Zhen berbicara dengan cepat. Ada keributan di lapangan, dan ekspresi orang-orang berubah dengan tenang. 2 hari yang lalu, perbuatan Shenmu untuk mengalahkan 6 raja abadi yang tak tertandingi di Gunung Krekong telah menyebar ke telinga mereka. Hingga saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa orang kejam yang tak tertandingi seperti Shenmu muncul di konferensi perburuan surgawi ini? Amitabha, ternyata adalah rekan Taoist Shen. Zuoyun segera menunjukkan senyum senang, melipat kepalanya, dan berinisiatif untuk menyambutnya. Jika situasi hari ini dapat dipecahkan oleh teman-teman Tao, itu akan menjadi cerita yang bagus di dunia. Sungguh. Mata Wang Changfeng dingin, aku tidak percaya dia bisa menahan pengepungan semua orang yang hadir. Kata-kata ini sangat konservatif, seolah-olah ingin menarik semua orang yang hadir ke kubu yang sama untuk mengancam Suyi. Namun, banyak orang telah lama memikirkan hal ini, dan mereka menggemakan. Ya, siapapun yang ingin memasuki alam rahasia liar itu terlebih dahulu, mereka harus terlebih dahulu bertanya kepada kami apakah kami setuju. Memang sangat kuat untuk mengalahkan 6 makhluk abadi yang tak tertandingi, tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda dapat membalikkan keadaan dalam situasi hari ini, itu jelas hanya angan-angan. Tidak diragukan lagi, makhluk abadi yang tak tertandingi itu sangat takut pada Suyi. Anda tidak boleh takut, mereka tidak bisa menyerah karena ini, tetapi memilih untuk bersatu dan mengarahkan jari ke Suyi. Suyi hanya tersenyum dan tidak mau berdebat. Dia melangkah ke kamar dan menginstruksikan Tang Yuyan untuk menunggu di samping. Dan dia menyapu semua orang dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong, siapapun yang tidak puas bisa melakukan apa saja. Kata-katanya biasa saja, tapi mendominasi. Beberapa raja tak tertandingi mengerutkan kening. Dari mana Shenmu mendapatkan kepercayaan diri untuk menyatakan perang terhadap mereka semua? Gong Nanfeng tiba-tiba bertanya, mungkinkah Yang Mulia benar-benar mengambil harta peri Taijing? Kalimat ini langsung mengalihkan perhatian semua orang dan membangkitkan rasa penasaran mereka. Suyi melirik Gong Nanfeng dan berkata, kalahkan aku akan memberitahumu. Gong Nanfeng sedikit mengernyit, baru saat itulah dia sangat menyadari bahwa Shenmu ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Semakin kuat Suyi, semakin membuat para raja tak tertandingi itu ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang mampu mengalahkan 6 makhluk abadi, siapa yang berani meremehkannya? Melihat semua ini, Tang Yuyan tidak bisa tidak kagum dengan keberanian dan gaya Suyi. Mana dari masa kini yang bukan sosok mempesona yang disukai oleh raja-raja abadi di luar? Orang-orang seperti Gong Nanfeng, Wang Changfeng, dianggap sebagai karakter yang memiliki harapan untuk menjadi pemimpin konferensi perburuan surgawi ini. Tapi pada saat ini, pusat perhatian mereka benar-benar diliputi oleh Suyi saja. Apakah tidak ada orang di sini yang berani bertarung? Suyi bertanya. Ada nada kecewa dalam suaranya. Kata-kata ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Segera, seorang abadi yang tak tertandingi memarahi Shenmu, kamu tidak perlu merendahkan, apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya hiasan? Yu Lin Feng. Huang Tingmosan Peerless Immortal Monarch, meskipun identitasnya sedikit lebih rendah dari Immortal Monarch yang tak tertandingi dari kekuatan raksasa yang hadir, tetapi kekuatannya sangat kuat. Jika tidak mungkin untuk menghadapi makhluk abadi lainnya yang hadir. Suyi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, orang lain telah membunuh Yu Lin Feng dan menamparnya. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Yu Lin Feng tidak panik, dia sudah siap ketika dia berbicara, dan melihat Suyi datang, dia membuat langkah pertama dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Lapisan cincin berwarna darah yang mempesona muncul padanya,
dengan 9 lapisan, seperti 9 lapisan domain warna darah, ditumpangkan satu sama lain dan diblokir di depannya. 9 domain. Pada saat yang sama, dia menekuk sikunya dan mengepalkan tangan, tubuhnya meraung dan pecah. Satu pertahanan dan satu pelanggaran, keduanya menyerang dan bertahan. Yang jarang adalah Yu Linfeng merespons dengan cepat dan membuat gerakan biadab, yang membuat banyak orang memandangnya dengan kagum dan menggerakkan mereka. Tapi saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Melihat di bawah telapak tangan Sui, boom. Cincin ilahi seperti domain berwarna darah tiba-tiba runtuh seperti selembar kertas. Saat Sui menepuk telapak tangannya, lapisan cincin surgawi berwarna darah meledak, menghasilkan ledakan seperti drum yang padat dan percikan darah. Pada akhirnya, pukulan Yu Linfeng layak untuk dipukul, dan pertahanan negara adidaya rahasia, Nine Domains Dharma Realm, yang ditampilkan padanya dihancurkan. Seluruh orang ditampar dan diterbangkan oleh telapak tangan ini. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, Raja Abadi Yu Linfeng dikalahkan. Sikap santai itu seperti mengangkat tangan untuk menamparkan lalat. Adegan ini langsung mengejutkan penonton. Semua orang terkejut dan wajah mereka berubah. Sangat kuat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menembak, dan dalam sekejap, dia menerobos teknik pertahanan tertinggi Lin Feng dan menggagalkannya. Ini mengerikan. Sebelumnya, orang-orang masih memiliki sedikit keraguan tentang rekor Sui atas 6 keabadian yang tak tertandingi, tetapi sekarang, keraguan ini telah hilang. Ketika mereka melihat Sui lagi, ekspresi semua orang menjadi serius. Gong Nanfeng dan Weng Changfeng, raja tak tertandingi yang paling menarik perhatian, juga terkejut dan menakjubkan. Sui bertepuk tangan dan berkata, jika ada orang lain yang tidak setuju, kamu bisa berdiri. Setelah jeda, dia melirik semua orang yang hadir, tentu saja, saya sarankan Anda pergi bersama untuk menghindari membuang-buang waktu. Semua orang tampak tidak yakin. Senmu ini terlalu kuat. Setelah mengalahkan Lin Feng dengan satu telapak tangan, dia langsung menyatakan perang terhadap semua orang yang hadir. Semua orang merasa bahwa martabat mereka diprovokasi secara serius, hati mereka marah, dan mata mereka memandang Sui menjadi tidak baik. Zuoyun tiba-tiba berkata, biksu malang itu berhenti. Zuoyun, bukankah kamu mengolah hati berlian yang tak kenal takut, mengapa kamu yang pertama kali dinasihati sekarang? Weng Changfeng mengerutkan kening, dengan sinis. Zhou Yunbao tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak takut, bukan berarti tidak tahu apa-apa, biksu yang malang itu berpikir bahwa dia bukan musuh dari teman-teman Senmu, dan harus mundur. Berbicara, dia menunjukkan pandangan simpatik, memandang Weng Changfeng, dan berkata, rekan Taois, dengarkan bujukan biksu yang malang, dan Anda juga harus pensiun. Weng Changfeng. Dia sangat marah sehingga dia hampir tertawa, keledai botak ini, dia tidak membicarakannya, dan bahkan membujuknya untuk mundur, itu memalukan. Saya juga tidak. Pada saat ini, Tang Yuyan berbicara dengan dingin, tentu saja, saya juga tidak akan membantu Senmu, saya tidak ingin merusak minatnya. Semuanya. Seberapa yakinkah Tang Yuyan di Senmu untuk berani mengatakan hal seperti itu? Ada lagi yang mau berhenti. Sui bertanya, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Tidak ada jawaban. Ekspresi orang tidak pasti. Ini benar-benar membuat orang merasa tercekik, hanya satu orang, itu memecahkan kebuntuan di antara mereka sebelumnya dan langsung menyatakan perang terhadap mereka semua. Siapa yang tidak marah? Kalau begitu, ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru, dalam 10 jari, jika tidak ada yang bergerak, aku akan memperlakukanmu sebagai mengakui kekalahan. Sui berkata dengan ringan, pada saat itu, jika ada yang berani bergerak lagi, aku berjanji bahwa mereka akan dihukum berat. Tiba-tiba, pot meledak di ladang. Memprovokasi mereka untuk tidak berbicara, dan memberi mereka ultimatum. Kalau begitu pergilah bersama dan beri dia pelajaran. Chen Bailey dari Sekte Taiking membuka mulutnya dengan dingin. Bagus. Sudah lama tertunda. Yang lain berbicara satu demi satu, semuanya membunuh. Tunggu. Tiba-tiba, Gong Nanfeng berkata, tunggu sebentar, aku akan menemuinya sendirian.
Satu batu menyebabkan 1000 ombak, dan penonton gempar. Tidak ada yang menyangka Gong Nanfeng akan memilih untuk bertarung sendirian saat ini. Kakak. Chen Bailey mengerutkan kening dan hendak mencegahnya. Gong Nanfeng melambaikan tangannya untuk menghentikannya, jika saya menang, saya juga mampu untuk kalah. Berbicara, jubahnya berkibar, dan dia telah melangkah keluar. Sosok tinggi dan ramping itu seperti gunung sepi yang bergerak ke samping, membawa penindasan besar. Semua orang terkejut, dikejutkan oleh aura Gong Nanfeng pada saat ini. Orang ini layak mendapatkan optimisme bulat dari raja-raja abadi itu. Hanya dalam hal karakter, dia tidak lagi sebanding dengan yang lain. Tang Yuyan berbisik dalam hatinya. Sui juga sedikit terkejut, mau tidak mau melihat Gong Nanfeng lebih dalam dan berkata, sebagai keturunan klan Gong Gunung Senwu, dengan arogansi seperti itu, mengapa kamu bersedia untuk melayani Sekte Taiking? Satu kalimat membuat orang-orang yang terlalu puritan mengerutkan kening. Apa maksud orang ini? Apakah menurut Anda mereka terlalu puritan? Mata Gong Nanfeng sedikit menyipit, dan dia berkata, saya adalah keturunan dari klan Gong dan juga keturunan dari Sekte Taiking. Pertanyaan seperti Anda berlebihan. Sui mendengus dan berkata, sejauh yang saya tahu, sebelum era Xianyun, klan Gong dan Sekte Taiking tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kenapa mereka sekarang seperti keluarga? Banyak orang yang hadir mencibir. Apakah orang ini benar-benar bodoh, atau hanya pura-pura bingung? Sui mengabaikan ini, dia hanya memperhatikan Gong Nanfeng dengan tenang. Gong Nanfeng mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu menunda, saya hanya bertanya, apakah Anda berani bertarung dengan saya? Sui berhenti berbicara omong kosong dan berkata, ayo lakukan. Ledakan. Hal yang paling mencengangkan adalah di belakang Gong Nanfeng, terdapat 10 gua tempat tinggal, yang diubah menjadi cincin surgawi bundar. Bayangan, mengepakkan sayapnya dan menyalakan nyala lava cair. Ledakan. Dongtian membakar kitab suci dunia. Keluarga Gong memiliki warisan tertinggi. Dikatakan bahwa kitab suci Tao kuno ini telah diperbaiki oleh Kaisar Yongye sendiri dengan kebijaksanaan tertinggi, menunjuk langsung ke rahasia legendaris Taijing, akhirnya adalah untuk mengambil nasib baik, misteri itu tak terbatas. Seseorang bergerak dan berseru. Terjadi juga keributan di lapangan. Gong Nanfeng saat ini terlalu kuat, dan ujung seperti itu sepertinya menembus langit. Sudahkah Anda mengolah 10 gua? Mata Sui halus, Gong Nanfeng Dao ini memang memiliki penampilan yang tiada taraf, tapi sayangnya, dia sekarang melayani Sekte Taiking. Dia menghela nafas dalam hati. Ledakan. Gong Nanfeng menyerang dengan berani dan menebas. Pada saat itu, kehampaan tampak melebur, dan semuanya terbakar hebat. Semua makhluk abadi di dekatnya mundur jauh, berkeringat dingin. Menghadapi pisau ini, Sui tidak menghindar atau menghindar, dan ekspresinya tidak goyah. Berteriak. Sepertinya meremehkan, tetapi tak terkalahkan, memotong langit, dan juga memotong pisau dari Gong Nanfeng menjadi 2. Detonasi bergemuruh dan kobaran api terkoyak. Tidak jauh, mantel Gong Nanfeng tersapu oleh semua kekuatan ini, berubah menjadi potongan-potongan dan terbang menjauh. Wajahnya sedikit berubah. Tapi sekarang, hanya dalam satu pukulan, lawannya Shenmu mematahkan pisau seonnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Membakar gudang. Tapi penantian ini sekali lagi dipatahkan oleh Sui. Saya tidak bisa mengguncang Sui sama sekali. Tiba-tiba, semua penonton gemetar dan terkejut. Terbakar. Gong Nanfeng minum. Dia mencoba yang terbaik untuk benar-benar melupakan kemenangan dan kekalahan. Ledakan. Dalam sekejap, Gong Nanfeng tampak berubah menjadi dewa perang yang bertanggung jawab atas pedang surgawi. Di belakangnya, 10 bayangan bergemuruh dan meraung, menyemburkan api ilahi, dan ada suara samar gagak emas yang mengaum di langit. Haluan angin selatan saat ini benar-benar pantas disebut tiada taranya. Sayangnya, di depan Sui, serangannya seperti angin sepoi-sepoi, dan tidak ada ancaman sama sekali. Tidak ada alasan lain, Dongtian membakar dunia, yang diwarisi oleh Gong Nanfeng pernah diserahkan oleh Wang Ye dan menjadi warisan keluarga Gong. Sui jauh lebih mengetahui misteri kitab suci Tao ini daripada Gong Nanfeng.
Dalam situasi seperti ini, menghadapi serangan Gong Nanfeng, Su Yi dapat memprediksi musuh bahkan tanpa memikirkannya. Secara alami, tidak ada banyak ancaman. Saya melihat Su Yi berdiri di sana dengan santai, sosoknya tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir, tetapi dengan cara yang ringan, dia menyelesaikan serangan Gong Nanfeng sebanyak mungkin. Sikap tenang itu mengejutkan dan membuat ngeri banyak orang. Gong Nanfeng tidak bisa tidak terkejut dan tertekan. Dia telah menyadari bahwa tidak peduli gerakan pamungkas apa yang dia gunakan, tampaknya Shen Mu akan melihat misteri secara sekilas, sehingga memecahkannya dalam satu gerakan. Ini mengerikan. Biarkan Gong Nanfeng merasa bahwa semua rahasia tubuhnya telah diketahui oleh lawan-lawannya. Tidak heran Anda belum menginjakkan kaki di alam Raja Abadi, jadi Anda belum menemukan cara untuk mengintegrasikan 10 gua menjadi satu. Su Yi berbisik. Saat dia berbicara, dia menyentakkan lengan bajunya. Ledakan. Lampu pedang pecah dan nyala api tak berujung meledak. Saat langit berguncang, Gong Nanfeng terbang terbalik, berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Penonton terguncang, dan semua orang tercengang. Pada saat ini, Gong Nanfeng, dengan rambut acak-acakan, pipi pucat, dan 10 bayangan gua di belakangnya, semuanya menjadi redup, dan terus-menerus bergetar, jelas diliputi oleh kekuatan Shen frustasi. Dan Shen Mu tidak pernah terguncang. Sampai sekarang, dia bahkan belum pindah. Putusan tunggal. Mengapa tidak menggunakan harta itu? Su Yi bertanya. Gong Nanfeng menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, cara bertarung di garis depan semuanya dalam satu napas. Jika kamu tidak menggunakan hartamu, aku tidak akan menggunakannya. Su Yi tertawa dan berkata, jika kamu mengatakan itu, kamu sudah dikalahkan. Gong Nanfeng terdiam beberapa saat, ekspresinya tidak menentu. Gimana gak jelas, dia lebih dari kalah, kalau lawan bikin full shot, takutnya bakal tersingkir lama. Untuk sementara waktu, Rao keras kepala seperti besi, dan dia tidak bisa menahan perasaan frustrasinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana lawan yang begitu mengerikan bisa ada di dunia ini. Kakak senior, jika kita pergi bersama, aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya. Chen Bailey menggertakkan giginya. Gong Nanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang, kamu bisa kalah. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan surat penyelamat, dan kata-kata keras itu masih bergema di lapangan, dan sosoknya menghilang. Tidak diragukan lagi, Gong Nanfeng mengakui kekalahan dan meninggalkan gunung ajaib Tianshu. Adegan ini membuat semua orang yang hadir merasa naik turun, tidak bisa tenang. Tidak ada yang mengira Gong Nanfeng, raja tak tertandingi yang paling menarik perhatian, hampir tidak bisa mengguncang Shen Mu dan harus mengakui kekalahan dan pergi. Setara dengan leluhur saya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.